Halo sahabat Ayo Paham, sahabatku yang luar biasa. Saya senang boleh bersama-sama kalian pada sesi ini. Pada sesi terdahulu kita telah belajar tentang penggunaan integral, yaitu menggunakan integral tertentu, kemudian menghitung luas area yang dibatasi oleh kurva. Nah, pada sesi ini kita akan belajar tentang menghitung volume benda putar, yaitu daerah yang dibatasi oleh kurva, kemudian diputar mengelilingi sumbu X, maupun diputar mengelilingi sumbu Y. Bagi sahabat Ayo Paham yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini, biar kalian selalu mendapat update terbaru, dan jangan lupa selalu nyalakan tombol notifikasinya. Pada bagian pertama sesi ini kita akan membahas rumus-rumus yang berhubungan dengan mencari volume benda putar jika diputar mengelilingi sumbu X dan sumbu Y. Pertama akan kita bahas jika diputar terhadap sumbu X. Mari kita ikuti. Misalkan sebuah daerah yang dibatasi oleh kurva. Kurva pembatasnya adalah kurva fx sama dengan y. Perhatikan kurva ini. Kurva ini membentuk satu daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan y, terus x sama dengan a, kemudian x sama dengan b, lalu dibatasi dengan sumbu x. Terjadilah daerah yang diarsir ini. Kemudian, daerah yang diarsir ini diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat mengikuti lingkaran ini, garis lingkaran ini. Maka akan terbentuk sebuah benda, yaitu benda ruang, yang dapat dicari volumenya. Bagaimana cara mencari volumenya? Coba mari kita perhatikan. Volumenya dapat dicari dengan V sama dengan V dikali integral Y kuadrat dx untuk batas A sampai B. Sekarang timbul sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau daerah yang dibatasi ini dibatasi oleh dua kurva dan batas X sama dengan A sampai X sama dengan B? Nah, kemudian dapat kita tinjau. Coba perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar. Ini sekarang daerah yang diarsir dibatasi oleh dua kurva, yaitu kurva Y1 dan kurva Y2. Kemudian di kiri dibatasi oleh X sama dengan A, di kanan dibatasi oleh X sama dengan B. Maka untuk mencari volumenya ini sangat berhubungan dengan gambar yang pertama. Maka sekarang caranya adalah cari volume benda yang dibatasi oleh kurva yang di atas atau Y1, kemudian cari volume benda yang dibatasi oleh kurva Y2 yang di bawah, lalu kita kurangkan. Sehingga volumenya menjadi Pi dikali integral batas A sampai B untuk kurva atas kuadrat atau Y1 kuadrat dikurang kurva bawah kuadrat atau Y2 kuadrat dx. Nah, untuk lebih mudah mengingat rumus ini, mari kita ganti Y1 atas dan Y2 bawah. Sehingga sekarang rumus yang lebih mudah diingat adalah volume sama dengan V dikali integral A sampai B, Y atas kuadrat dikurang Y bawah kuadrat dx. Inilah rumus untuk mencari volume yang dibatasi oleh dua kurva, dan ini adalah volume untuk mencari yang dibatasi oleh satu kurva. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mencari volume jika daerah yang dibatasi oleh kurva tersebut diputar terhadap sumbu Y. Coba kita perhatikan gambar. Daerah yang diarsir ini dibatasi oleh garis X sama dengan FY, kemudian dibatasi lagi oleh Y sama dengan A, di atas batasnya Y sama dengan B. Sebelah kiri dibatasi oleh sumbu Y. Kemudian daerah yang diarsir ini diputar mengelilingi sumbu Y 360 derajat. Perhatikan lingkaran ini. Maka otomatis kalau ini diputar akan terbentuklah sebuah benda ruang yang menyerupai gelas ya. Sehingga volumenya dapat kita cari sebagai berikut.
volume sama dengan Pi dikali integral A sampai B X kuadrat dy. Nah, kurva pembatasnya adalah kita ubah ke persamaannya X. Nah, sama seperti pada masalah yang pertama, bagaimana kalau kurvanya ada dua, lalu daerah yang dibatasi mengelilingi sumbu Y, maka dapat kita tinjau sebagai berikut. Perhatikan, kurva X1 dan kurva Y1 membatasi daerah ini, ditambah dengan batas bawah Y sama dengan A, dan batas atas Y sama dengan B. Maka konsepnya untuk mencari volume benda ini kalau diputar sama dengan konsepnya ini, yaitu cari volume benda yang dibatasi oleh X1, kemudian cari volume benda yang dibatasi oleh X2, lalu dikurangkan. Sehingga kita dapatkan rumusnya sebagai berikut. Volume sama dengan Pi dikali integral A sampai B, kurva yang sebelah kanan, X1 kuadrat, dikurang kurva sebelah kiri, X2 kuadrat, dy. Nah, kalau kita pakai cara mengingat lebih mudah, yaitu kurva kanan dikurang kurva kiri. Sehingga kita dapatkanlah rumusnya sebagai berikut. V sama dengan Pi dikali integral A sampai B, X kuadrat kanan, dikurang kurva kiri kuadrat dy. Sekarang kita ulangi, untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh satu kurva diputar mengelilingi sumbu Y adalah V sama dengan Pi dikali integral A sampai B X kuadrat dy. Sedangkan volume yang dibatasi oleh dua kurva adalah Pi dikali integral A sampai B kurva kanan kuadrat dikurang kurva kiri kuadrat dy, di mana dy adalah simbol atau tanda bahwa volume tersebut dicari dengan diputar terhadap sumbu Y. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan contoh supaya kamu bisa memahami lebih baik. Contoh 1. Tentukan volume benda putar jika daerah yang diarsir diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Nah, perhatikan ini gambarnya. Sekarang kita jawab. Daerah yang berwarna hijau dibatasi oleh kurva yang biru, persamaannya Y sama dengan akar X, dan kurva yang merah atau garis yang merah, persamaannya X tambah Y sama dengan 2, dan dibatasi oleh sumbu X. Nah, langkah pertama yang kita kerjakan adalah kita samakan persamaannya dalam Y. Maka sekarang persamaan ini kita dapatkan menjadi Y sama dengan 2 kurang X. Selanjutnya kita cari batas-batas daerah yang diarsir. Nah, yang pertama, di kiri kan sudah ada batas 0. Nah, batas kanannya belum, yaitu perpotongan X tambah Y sama dengan 2 dengan sumbu X. Maka di sini Y-nya sama dengan 0. Ganti Y-nya sama dengan 0, maka kita dapat X-nya sama dengan 2. Sehingga di sini batasnya adalah 2. Selanjutnya, daerah ini dibatasi oleh dua kurva. Maka untuk mencari volumenya, tentu kita harus bagi dulu. Pembaginya adalah perpotongan dua kurva, yaitu di titik potong antara kurva Y sama dengan akar X, dan garis X tambah Y sama dengan 2. Sehingga nanti sebelah kiri adalah volume 1 dan sebelah kanan adalah volume 2. Dan di sini, di titik potong ini kita cari harga X-nya. Nah, sekarang kita samakan Y sama dengan Y dari sini. Maka persamaannya kita dapatkan sebagai berikut. Y sama dengan 2 kurang X, dan di sini Y sama dengan akar X. Kiri dan kanan kita kuadratkan. Sehingga kita dapatkan bentuknya. Ini kita kuadratkan X kuadrat kurang 4X tambah 4. Sama dengan X. X-nya ini pindahkan ke ruas kiri. Sehingga menjadi 4X min X jadi min 5X. Sehingga persamaan ini menjadi bentuk X kuadrat dikurang 5X ditambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya ini kita faktorkan. Maka faktor dari sini adalah perkalian dari 4 berarti min 1 dan min 4. Sehingga kita faktorkan menjadi
X kurang 4 dikali X kurang 1. Maka kita dapatkanlah sekarang X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 4. Nah, di sini sama dengan 2. Otomatis X-nya yang kita ambil harus di antara 0 dan 2. Yaitu berarti nilainya sama dengan 1. Maka batas di sini adalah 1. Langkah selanjutnya adalah kita hitung volume pertama. Berarti volume pertama kurvanya adalah Y sama dengan akar X. Sehingga kita hitung V1 sama dengan Pi dikali integral 0 sampai dengan 1. Kurvanya adalah Y kuadrat berarti akar X kuadrat. Dx sama dengan, ini kita kuadratkan jadi X. Sehingga kita dapatkan Pi integral 1 sampai 0 X dx. Nah, sekarang integralkan X dx. Sehingga kita dapatkan integral dari sini adalah setengah X kuadrat 1, 0. Ingat sifat integral tertentu, ganti X-nya 1, kemudian dikurangkan dengan ganti X-nya 0. Sehingga kita dapatkanlah, kalau ganti X-nya 1, 1 kuadrat, 1 kali setengah menjadi setengah. Kalau ganti X-nya 0, berarti X pangkat 0 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan Pi dikali setengah dikurang 0, berarti volume yang pertama, yang ini adalah setengah V. Selanjutnya kita cari volume yang kedua. Volume yang kedua berarti mulai dari 1 sampai 2. Sehingga batas integralnya adalah 1, 2, Y kuadrat. Nah, Y-nya di sini adalah 2 kurang X. Maka 2 kurang X kuadrat. Ini kita kuadratkan. Kita dapatkanlah 4 kurang 4X ditambah X kuadrat. Selanjutnya, ini kita integralkan. Integral dari 4 adalah 4X. Integral dari 4X sama dengan 2X kuadrat. Integral X pangkat 2 sama dengan sepertiga X pangkat 3. Seterusnya, gunakan rumus integral tertentu. Ganti X-nya sama dengan 2, lalu dikurang dengan ganti X-nya sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan bentuknya menjadi ganti X-nya sama dengan 2, maka 4 kali 2 dikurang 2 kali 2 kuadrat, ditambah sepertiga kali 2 pangkat 3, dikurang ganti X-nya 1, 4 kali 1, dikurang 2 kali 1 kuadrat, ditambah sepertiga kali 1 pangkat 3. Ini kita hitung, 4 kali 2, 8, 2 kali 2 kuadrat, 8 kurang 8 habis, berarti sekarang di sini 2 pangkat 3 kali sepertiga sama dengan 8/3, ini habis semua, berarti sisanya adalah 8/3. Kemudian yang ini, 4 kali 1, 4, 2 kali 1 kuadrat, 4 kurang 2, 2, ditambah sepertiga. Nah, kemudian di sini dikurang, berarti kurang 2, kurang sepertiga. Ini kita jadikan ke pertiga, berarti ini 2/3. 2-nya dikurangin, sisa jadi 2/3, dikurangin sepertiga sama dengan sepertiga. Jadi, volume yang kedua adalah sepertiga. Nah, volume keseluruhan ini adalah volume 1 ditambah volume 2. Sehingga kita dapatkan volume sama dengan volume 1 ditambah volume 2, sama dengan tadi volume 1 sama dengan setengah Pi, volume 2 adalah sepertiga Pi. Sekarang kita jumlahkan. Kita dapatkanlah 1/2 tambah sepertiga, samakan penyebut, ini 3/6, ini 2/6, sehingga ini menjadi 5/6. Maka volumenya adalah 5/6 Pi. Biar pemahaman kita lebih baik, kita bahas satu contoh lagi. Contoh 2, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 4X kuadrat, dan Y sama dengan 4 terletak di kuadran 1, diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Coba kita jawab dan kita lihat gambarnya, kita gambar dulu. Nah, inilah gambarnya. Yang pertama, kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat, kurva yang di luar, sedangkan Y sama dengan 4X kuadrat, kurva yang di dalam.
Nah, untuk menggambarkan, ingat cara menggambarkan parabola ya, waktu kelas 10. Batas-batasnya satu lagi adalah Y sama dengan 4. Sehingga sekarang daerah yang kuning adalah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 4X kuadrat, Y sama dengan 4. Kita ambil tadi di kuadran 1 di sini. Nah, sekarang perhatikan lingkaran yang warna hijau itu adalah lingkaran memutar ke sumbu Y. Sehingga sekarang kita bisa bayangkan benda putar yang terjadi. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari volumenya? Berarti sama seperti yang tadi, berarti ini adalah volume benda putar yang dibatasi kurva yang kanan, yaitu Y sama dengan X kuadrat, dikurang volume benda putar yang dibatasi oleh kurva sebelah kiri, yaitu Y sama dengan 4X kuadrat. Nah, sekarang supaya lebih mudah ini kita identifikasi dulu. Karena kita akan mencari volume yang diputar terhadap sumbu Y, maka sekarang integralnya adalah dy, sehingga fungsinya adalah X. Maka sekarang kita tulis X kuadrat. Coba perhatikan. Maka ini kita rubah yang kanan ya, kurva yang kanan. X kuadrat sama dengan Y. Terus yang ini di sebelah kiri. X kuadrat sama dengan 1/4 Y. Selanjutnya, volumenya ini adalah volume kanan dikurang volume kiri. Ingat rumusnya, volume kanan kurang volume kiri. Nah, kita perhatikan di sini, batasnya adalah dari 0 sampai 4. Maka volume sama dengan Pi dikali integral dari 0 sampai 4, kurva kanan kuadrat dikurang kurva kiri kuadrat dy. Nah, sekarang kita tuliskan cari kurva kanan. Kurva kanan persamaannya adalah Y. Kurva kiri adalah 1/4 Y. Nah, ini kita kurangkan. Y dikurang 1/4 Y itu sama dengan 3/4 Y. Selanjutnya ini kita cari integralnya. Kita dapatkan 3/8 Y kuadrat. Batas integralnya 4, 0. Kemudian, ingat rumus integral tertentu, ganti Y-nya 4, kemudian dikurangkan dengan ganti Y-nya 0. Sehingga kita dapatkan 3/8 dikali 4 kuadrat dikurang 3/8 0 kuadrat. 0 kuadrat sama dengan 0 kali 3/8 sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Sehingga hasilnya ini sekarang kita hitung 4 kuadrat sama dengan 16. 16 dibagi 8 sama dengan 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga volumenya adalah 6P satuan volume. Semoga penjelasan kita kali ini dapat membantu kamu untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan volume benda putar. Baik yang dibatasi oleh satu kurva maupun dua kurva, baik yang diputar terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.